Shalom. Seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan satu pujian Roh Kudus hati kita semua.
Kita sambung dengan pujian Anak Allah Yesus Nama. Yesus
pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus urapi kami, baik kami hamba-Mu, baik semua umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus tolong semua. Kami percaya Tuhan firman Allah yang hidup, yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus, akan menolong kami, membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini hati Tuhan sangat senang ya, karena kita bisa mengalahkan keinginan daging kita. Apa keinginan daging pagi harinya yo? Turun. Hujan-hujan enak, melanjutkan tidur, tarik selimut tidur lagi. Tetapi yang mau Tuhan inginkan pada saat jam yang sudah ditentukan adalah kita datang beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai yang ke-20. Tapi kita akan baca satu ayat saja ya. Kejadian pasal ke-12 Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai yang ke-20. Saya dan semua saudara bangkit berdiri. Kita akan baca ayat yang pertama saja ya. Kemudian saya akan lanjutkan membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat yang 10. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya akan baca ayat ini, ke pasal ini terlebih dahulu dan perikop ini ya. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikianlah juga kepada selisih istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, banyak orang yang berkata mengikut Tuhan atau setelah masuk gereja, banyak orang berpikir tidak ada masalah. Itu adalah salah besar, saudara ya. Bahkan kita pun kadang bertanya sama diri kita sendiri atau kepada Tuhan, mengapa Tuhan setelah saya rajin ke gereja ya, atau dulunya kita belum
belum mengenal Tuhan Yesus, tapi setelah kita kenal Tuhan Yesus, kita malah rajin ke gereja atau aktif juga melayani, tetapi masalah seolah-olah datang bertubi-tubi. Atau saudara juga mungkin bertanya, saya pun pernah bertanya ya, seorang hamba Tuhan yang sudah setia melayani Tuhan, kalau kita melihatnya dia mengorbankan hidupnya begitu banyak kepada pelayanan, tetapi banyak hal yang dia hadapi. Sakit penyakit lah ya, mungkin masalah ekonomi lah, begitu banyak hal yang dialami oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak juga terkecuali pada hari-hari ini. Mungkin juga saudara bertanya, mengapa banyak pendeta-pendeta besar, hamba-hamba Tuhan terpapar COVID tidak disembuhkan, malah meninggal? Apakah itu berarti Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah berarti ketika kita menghadapi itu, karena seringkali ada di dalam pandangan orang-orang Kristen ya, khususnya yang belum hidup mereka kerohanian yang belum memahami betul akan firman Tuhan. Mengapa? Katanya kita kan ikut Tuhan itu diberikan kemenangan, tapi kenapa kita mengalami masalah begitu? Kenapa ini penyakit gak sembuh? Bukankah Yesus itu juru selamat? Bukankah Yesus itu mengadakan mukjizat menyembuhkan setiap penyakit? Kenapa? Ya, baik, kita akan lihat pada pagi hari ini. Kita kembali perhatian Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10 dulu. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di mana itu? Naik sedikit ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui akan panggilan Abram. Jadi sebelum namanya berubah dari Abraham, namanya adalah Abram. Abram ini Bapak Ibu dipanggil sama Tuhan. Pertama dia pergi sama orang tuanya, sama keponakannya, sama saudaranya dari maaf saya akan lihat sebentar karena saya lupa. Ya, dari Ur-Kasdim menuju Tanah Haran. Itu masih sama orang tuanya. Tapi sampai di Tanah Haran Tuhan memanggil dia kembali. Kalau tadinya bareng-bareng sama orang tuanya, sama saudara, tetapi ketika di Tanah Haran orang tuanya meninggal, maka Tuhan memanggil Abram secara khusus. Abram, saudara bisa lihat ke belakang ayat pasal sebelumnya ya. Abram, pergilah ke tanah yang aku tunjukkan. Ketika Tuhan memanggil pertama kali Abram ini saudara, Tuhan gak bilang pergi ke tanah Kanaan seperti itu langsung, tidak. Tidak ditunjukkan tempatnya. Tuhan berkata Abram pergi, pergilah ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. Kalau di ayat pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan disertai dengan janji Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat dan seterusnya. Tuhan memanggil Abram meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang tidak ditentukan tempatnya. Ini adalah ketaatan Abraham. Kita tahu ini ketaatannya Abram. Meninggal menaati, menerima, meresponi panggilan Tuhan. Dia meninggalkan semuanya. Dan sampailah di ayat yang kedua pasal 12 dikatakan ayat yang ke-7. Pertama mereka katakan ayat 6. Abram berjalan oleh negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbat di timur. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri ke Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri. Abram taat saudara. Abram tunduk kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada panggilannya. Nah, di ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri ini, masalahnya Bapak Ibu, walaupun Abram taat, walaupun Abram tunduk kepada kehendak Tuhan, walaupun
Tetapi ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, di tanah yang sudah diberikan Tuhan, di tanah yang dilimpahi dengan janji Tuhan, bukan berarti orang yang sudah taat kepada Tuhan lepas dari masalah. Jadi jangan sampai kita salah di dalam memahami firman Tuhan, dalam memahami kehendak Tuhan. Ketika saya taat, ketika saya rajin ke gereja melakukan firman Tuhan, maka saya bebas dari semua masalah. Tidak. Rasul Paulus sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara materi dia tidak kekurangan, bukan? Dia juga dipuji-puji orang, dia orang yang terhormat. Tapi ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, menjadi seorang rasul pelayan Tuhan, tadinya orang yang berkelimpahan secara materi, dia akhirnya hidup sebagai pembuat tenda. Firman Tuhan katakan, orang yang tadinya orang yang dipuji-puji, dihormati, sekarang dia masuk tempat sebagai kadang menjadi dikejar-kejar, ingin dibunuh, dihina oleh orang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu melalui firman Tuhan yang ketika kelaparan timbul di negeri itu, di tempat yang Tuhan sudah janjikan bahwa negeri ini akan diberikan kepada Abraham, tetapi di situ terjadi kelaparan. Di situ terjadi kelaparan. Tuhan sudah berjanji, di sini akan kuberikan kepada keturunanmu. Aku akan memberkati engkau, anak cucumu. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tetapi kenyataannya Abraham, tempat itu terjadi kelaparan besar. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Mari kita memahami firman Tuhan, ya. Walaupun banyak masalah. Dalam Yesaya, mari kita baca Yesaya 43. Orang yang dipanggil itu, saudara kasih tanda kejadiannya ya, nanti kita kembali ke sana. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 3 ya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang tali air, aku akan menyertai engkau, akan melalui sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan engkau Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Saudara balik 41 ayat 10. Ya, ayat 41 ayat 8 mulai. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita taat, ketika kita setia menaati akan kehendak Tuhan, mungkin Tuhan izinkan seperti Abraham ini, tempat yang sudah dijadi, di mana Tuhan katakan ini menjadi milikmu Abraham. Janji sudah diberikan bahwa dia akan diberkati, tetapi kenyataannya ada masalah. Abraham, saudara, kalau saudara tahu, ketika dia ada di tempat itu, dia jauh dari sanak saudara. Tadi kata firman Tuhan, tinggalkan sanak saudara. Dia jauh dari keluarga. Dan lagi masalahnya, istrinya mandul dan terjadi kelaparan. Ada satu masalah, padahal dia
firman Tuhan dan dia masuk di dalam sebuah masalah. Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya tadi dikatakan, engkau yang kupilih, engkau yang kupilih, jangan takut. Hai Yakub Israel yang kupanggil, yang kupilih, firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Walaupun di dalam kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, masalah silih berganti saudara, tetapi firman Tuhan katakan jangan takut, karena ada Tuhan yang menjaga kita, ada Yesus yang menyertai kita. Dikatakan engkau akan melewati sungai tapi engkau tidak hanyut, engkau akan melewati api tapi engkau tidak terbakar. Saudara ingat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel masuk ke dalam lubang singa, tapi Tuhan membungkamkan mulut-mulut singa, dia aman. Ada penyertaan Tuhan di dapur api bagi Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia dilemparkan ke dalam api, 3 orang yang dilemparkan ke dalam api, tetapi Raja Nebukadnezar melihat berapa orang dapur api, ada 4. Dia berkata, siapa yang keempat itu? Mereka berkata, oh itu dewa. Itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji kepada orang yang dia pilih, walaupun engkau masuk dalam dapur api yang panas, masalah yang berat, Tuhan menyertai. Ada orang keempat di dalam dapur api. Artinya apa? Kau rasakan saat ini berat, tetapi ada Yesus yang menyertai kita. Amin. Walaupun air sungai dikatakan di dalam Yesaya 43 tadi, tapi engkau tidak hanyut. Hari-hari ini engkau tidak akan hanyut oleh adanya pandemi. Kita tidak akan larut di dalam masalah keadaan bangsa ini. Mengapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Bagi orang yang dipanggil, bagi orang yang dipilih, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kembali ke dalam Kejadian tadi. Firman Tuhan katakan yang pertama, ketika kelaparan timbul, yang pertama adalah kita, orang yang dipilih, dipanggil, bukan berarti bebas dari masalah. Berikutnya, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Pergilah Abram ke Mesir. Saudara, kita tahu Abram atau Abraham adalah bapa orang beriman. Ya, dia adalah orang yang luar biasa, kita tahu. Tetapi kalau kita pelajari juga sejarahnya Abram, saudara, begitu dia dipanggil, bukan berarti dia terus-terusan hidup di dalam kerohanian yang semakin hari semakin lancar, tapi jatuh bangun juga Abram ini, saudara. Inilah indahnya Alkitab kita. Dia tidak menutupi kekurangan bapak-bapak yang besar ini, tokoh-tokoh Alkitab. Saudara-saudara lihat, Musa jatuh juga, pernah juga jatuh. Tapi firman Tuhan katakan orang benar 7 kali jatuh tidak akan tergeletak, tapi mereka bangun lagi. Abram juga jatuh. Perhatikan di sini, ketika ada masalah ibadah kelaparan, pergilah Abram ke Mesir. Di Mesir kita tahu, saudara, Mesir itu dilalui oleh sungai yang sangat panjang, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil itu melewati Mesir, saudara. Sewaktu-waktu sungai itu akan meluap banjir, dan luapan dari Sungai Nil ini akan membawa daerah sekitarnya itu adalah menjadi subur. Dan dari Sungai Nil itu juga aliran-aliran air itu seperti sekarang ini misalnya irigasi. Sehingga Mesir itu daerah yang subur, pertanian itu berhasil, rumput-rumput untuk ternak itu banyak. Sehingga bangsa Mesir menyembah Sungai Nil sebagai pembawa kesuburan. Bapak Ibu dikatakan tadi, Abram pergi ke Mesir. Apa yang dilihat oleh Abram, saudara? Apa yang dilakukan oleh Abram di sini? Padahal janji Tuhan sudah berkata, tempat ini saya serahkan, disertai dengan janji berkat. Tapi Abram mengambil satu tindakan. Dia pergi ke Mesir. Dia menggunakan penglihatan mata jasmaninya dan melupakan akan janji Tuhan. Apa yang dia lihat? Rumput yang hijau.
Ketika dia keluar dari tanah haram, dia membawa banyak ternak. Ternak untuk rumput hijau. Di Mesir apa pertanian itu menghasilkan banyak makanan. Abram pergi ke Mesir membawa anak belum ada, membawa istri, membawa domba-dombanya ke sana. Orang-orangnya dibawa ke Mesir. Saudaraku, karena Abram memakai akalnya, Abram memakai penglihatannya secara jasmani dan melupakan akan janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan berikan tempat itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita mengiring Tuhan, mungkin kita mengalami seperti kelaparan, itu saya sebut masalah. Abram mengambil satu tindakan pergi ke Mesir, tinggalkan Mesir, tinggalkan tanah Negeb itu Kanaan, tanah sudah dijanjikan itu. Dia menggunakan akalnya, menggunakan penglihatan secara jasmani, menggunakan akal apa yang istilahnya, ya saudara ya, tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 dulu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan mau sebenarnya, saudara, di saat kita menghadapi itu? 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Saya baca mulai ayat 6 ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Artinya Bapak Ibu adalah hidup oleh karena percaya akan Tuhan. Kalau Abram tadi adalah hidupnya saat itu, dia hidup berdasarkan penglihatannya. Artinya dia melihat akan keadaan di sekitarnya yang tidak menjanjikan. Oh, ini terjadi kelaparan, mungkin juga kekeringan ya. Tidak ada rumput untuk domba-dombaku. Dia mulai mengandalkan penglihatannya, mulai khawatir, timbul rasa sudah mulai melupakan, meragukan pemeliharaan Tuhan, meragukan pemeliharaan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berjanji, tapi dia tidak menimbang dan pindah tinggal di Mesir. Dengan tinggalnya dia di Mesir, Bapak Ibu, kalau di dalam Kejadian, saudara buka Kejadian kembali, kita tetap akan di situ. Kejadian pasal 12 ayat ke-7. Maka di bagian yang terakhir, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Selama dia ada di tanah yang sudah ditetapkan Tuhan, selama dia ada di tanah Negeb itu Kanaan itu Bapak Ibu, dia mendirikan 2 mesbah. Mesbah itu adalah tempat membakar korban kepada Tuhan, di mana bau dari korban itu naik ke hadirat Tuhan, adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu ditinggalkan oleh Abram. Dia pergi ke Mesir karena tadi dia bukan lagi hidup oleh karena percaya akan janji Tuhan, tapi sekarang dia hidup oleh karena melihat. Dia melihat keadaan sekitarnya. Oh, ini tidak menjanjikan. Dia pergi ke Mesir dan firman Tuhan tidak ada menuliskan di Mesir dia membangun mesbah, tidak ada. Artinya apa? Di Mesir dia tidak menyembah Tuhan. Mesbah itu di mana pada waktu itu saya kata-kata membakar korban bakaran. Apa sih yang korban bakaran itu pada hari-hari ini? Itulah berupa doa-doa yang kita naikkan, berupa puji-puji
melakukan penyembahan kepada Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak persoalannya Bapak Ibu hadapi pada hari-hari ini, tetapi janganlah sampai kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan Yesus, ya. Hari-hari inilah ujian yang sangat berat bagi rohani kita, betul tidak? Ujian yang berat. Puji Tuhan kalau saat ini kita bisa ibadah secara tatap muka. Kemarin online. Ini ujian yang berat, saudara. Tidak, kalau di sini kalau saudara datang ke gereja kan gak mungkin saudara sambil jalan-jalan dengan firman Tuhan. Ayo di rumah ketika saudara online, godaannya banyak gak? Ayo Dini, ketika Dini bilang, Tante aku hanya bisa ibadah setelah anak-anak tidur selesai belajar. Jam berapa Din? 9, 10? 9 lah bikin. Setelah kerjaan selesai, anak sudah istirahat, selesai belajar. Kalau sudah jam 9 sudah capek, akhirnya apa? Haleluya. Ya bukan, ini adalah ujian bagi kita. Ujian bagi di mana kita sendiri di rumah. Belum lagi jaringannya tiba-tiba hilang. Dibuat Zoom pun ketika omnya bilang angkat anggurnya, Zoomnya baklai apa muter, kita tetap angkat anggur, di gereja sudah selesai. Ini adalah satu ujian yang berat, tetapi Tuhan mau. Mari hiduplah oleh karena percaya kepada dan adakan tetap mesbah itu, persekutuan dengan Tuhan Yesus. Adakan tetap doa, adakan tetap hubungan dengan Tuhan. Kebiasaan membaca firman Tuhan jangan ditinggalkan, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Mari kita lanjutkan tentang Abraham. Jadi kita sudah lihat ada masalah, dia tinggalkan mesbah, dia pergi ke Mesir. Apa yang diterima oleh Abraham, saudara? Coba kita perhatikan yang didapat oleh Abraham. Perhatikan ayat 11 dan 13 sampai 13. Pada waktu ia akan masuk, perhatikan ini akan masuk, berarti belum ya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab mereka. Orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, walaupun tadinya taat dan tidak dapat, sekarang hidup oleh karena melihat, bukan oleh percaya lagi. Yang pertama didapat orang itu ada rasa takut, hilangnya damai sejahtera. Perhatikan Abraham ini dikatakan firman Tuhan, ketika pada waktu ia akan masuk, belum masuk loh ke Mesir, belum bertemu dengan Raja Mesir, tapi dia sudah takut duluan, kehilangan damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu pun pernah mengalami itu. Orang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan itu, dia masih termasuk anggota gereja, dia memang masih orang Kristen, tapi ketika hubungan dengan tidak ada mesbah lagi, damai sejahtera itu hilang dari hidup kita. Hidupmu akan diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan rasa khawatir, diliputi dengan gimana nanti, diliputi dengan pikiran negatif. Tidak ada lagi optimis, cenderung pada pesimis. Ini adalah Abraham, dia belum masuk, akan masuk, tapi ketakutan sudah duluan menghantui Abraham. Orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, yang pertama yang dialami ini sudah pasti ada rasa takut. Kemudian dilanjutkan lagi dikatakan, bilangnya sama Raja, dia berkata kepada Sarai istrinya, katakan bahwa kamu adalah adikku. Kalau kita telusuri sejarah Abraham ini, saudara, Sarai itu memang adiknya, satu ayah beda ibu.
pribadinya. Nah, suami-suami, jangan sampai kau mengorbankan istrimu ya. Demi kepentingan, demi keselamatan dirinya sendiri, dia berbohong, bahkan mengajari keluarganya untuk berbohong. Demi kepentingan pribadinya, saudara. Orang yang sudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan akan cenderung berpikiran negatif, baik terhadap orang lain juga. Berpikiran negatif terhadap sekitarnya. Dia berbohong. Kebohongan itu, saudara, mendatangkan dosa. Saudara masih ingat tentu Adam dan Hawa, bukan? Ketika mereka memetik buah pohon pengetahuan dan baik yang dilarang oleh Tuhan dan memakannya. Ketika Tuhan memanggil mereka, Adam, Hawa, di mana engkau berada? Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Padahal sebelumnya Adam dan Hawa selalu menantikan kehadiran Tuhan. Mereka memiliki satu hubungan yang baik. Tapi di saat mereka sudah berbuat dosa, mereka pergi sembunyi. Adam, Hawa, di mana engkau? Apakah Tuhan tidak tahu kira-kira Adam, Hawa di mana? Tahu. Tapi mereka berkata, Tuhan, kami malu, kami bersembunyi karena kami telanjang. Akibat dosa itu, saudara, memang adalah ketakutan. Coba sekarang, ketika saudara berbuat salah, anak-anak yang berbuat salah sama orang tua, gimana rasanya di hatimu? Ketemu orang tua itu gimana? Hah? Gimana, Joyce? Ketika kamu sudah melakukan sebuah kesalahan, mau ketemu mamai, ketemu papai, selalu menghindar. Saya pun dulu seperti itu, menghindari orangnya, ke siapa saya melakukan kesalahan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Abram. Abram, saudaraku, dia memiliki ketakutan. Kayak nanti aku dibunuh, istriku Ayu. Dan ternyata ketakutannya itu. Nah, jadi orang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, orang yang sudah tidak meninggalkan akan hidupnya itu oleh karena melihat kondisi yang ada. Maka yang pertama dia dapatkan adalah rasa takut atau hilangnya damai sejahtera. Kemudian saudara, apa yang didapat Abraham? Coba kita perhatikan ayat 14 dan 16. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Fir'aun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan keledai betina dan unta. Ayat 15. Wanita itu dipuji-puji. Abram dipuji-puji, saudara. Abram diangkat-angkat, kebaikan mereka berbuat baik. Karena itu pujian itu bisa mendatangkan celaka, saudara. Sarai dipuji-puji di depan siapa? Di depan dari Firaun. Oh, Sarai cantik, luar biasa, dipuji-puji luar biasa, saudara. Ketakutan Abram akhirnya terjadi. Ada satu ayat mengatakan, apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Apa yang kutakutkan, apa yang ditakutkan Abram? Jangan-jangan nanti karena istriku cantik aku dibunuh. Sekarang memang dia tidak dibunuh. Sarai dibawa ke istana Firaun. Saudara bisa melihat ini. Perbuatan meninggalkan Tuhan ditambah dengan kebohongan, rumah tangga Abram tergoncang. Rumah tangga Abram tergoncang, saudara. Memang dia dipuji-puji. Abram ini, karena itu hati-hatilah dengan pujian manusia. Jangan larut dalam pujian manusia, karena pujian manusia itu akan menghanyutkan kita. Oh, kamu baik, kamu cantik. Berapa banyak ketika orang sudah meninggalkan Tuhan, ya, ketika dia berpindah keyakinan, yang dia dapat apa? Pujian. Oh, hebat. Pujian, dia memperoleh ini. Tetapi hati-hati. Puji-pujian dari manusia itu seringkali modus
Coba perhatikan ayat yang ke-16. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Firaun dan orang-orang Mesir pada waktu itu memuji-muji, bahkan menyambutnya dengan baik. Karena apa? Mereka tidak tulus sebenarnya menginginkan Sarai. Dan juga Bapak Ibu, apalagi didapat Abram? Harta yang berlimpah. Tetapi hartanya itu halal atau tidak? Halal enggak harta yang didapat Abram ini? Dia memberikan istrinya sama orang lain, kemudian dapat kambing, unta, sapi, semuanya dia dapat. Dia menjadi kaya. Ukuran kekayaan secara materi itu, kekayaan yang didapat Abram di sini itu tidak benar. Kenapa? Karena dia mengorbankan istrinya. Seorang suami yang mengorbankan istrinya. Tuhan tidak mau seperti itu. Jaga baik-baik rumah tangga kita. Jangan sampai ya keadaan ekonomi hari-hari ini miris ya dengannya ya. Kalau dulu sering saya dengar seorang suami jual istri, sering didengar. Saudara pernah dengar sekarang ini istri menjual suami? Ada enggak? Ada loh beritanya seperti itu. Istri menjual suami, dia telepon temannya, menyuruh suaminya tidur sama perempuan lain. Dia katakan karena himpitan ekonomi. Dia terima uang banyak. Orang tua menjual anak. Dia terima uang banyak. Seperti itu Abraham, dia terima harta banyak. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana remuk rendahnya hati Sarah, hati istrinya, ketika diperlakukan seperti itu. Ketika diperlakukan oleh Abraham, dibawa sama orang Mesir ke istana Firaun. Kira-kira gimana hatinya Sarah? Mungkin Abraham memandangnya, tapi karena keegoisan Abraham, istrinya Sarah dibawa sama Firaun, dan Abraham menerima banyak harta. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menginginkan seperti itu, tapi Tuhan mau kita bertahan ya di tempat, di tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Kita bertahan dengan memegang janji firman Allah. Dalam Yesaya tadi dia katakan, aku akan menyertai engkau. Jadi walaupun banyak masalah saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pergi ke cara-cara Mesir. Jangan tinggalkan akan persekutuanmu dengan Tuhan. Karena meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, apalagi kita meninggalkan Yesus, meninggalkan iman kita, menyangkali Yesus, saudaraku, mungkin secara materi kau akan berlimpah, tapi sebenarnya hatimu, jiwamu kosong ya. Mungkin secara Abraham, mungkin secara materi dia dilimpahin, tetapi tahukah saudara bagaimana hancurnya hati Sarah di situ, diperlakukan seperti itu. Karena itu saya katakan tadi, Bapak kita ini, Bapak Abraham ini saudara, jatuh bangun juga. Jadi orang yang dipanggil Tuhan bukan berarti hidupnya selalu enak-enak. Orang yang melayani Tuhan tidak selalu enak-enak. Live ada di sini? Oh, ada di belakang. Live, kamu bertanya enggak ketika sekeluarga kamu kena corona? Kira-kira kamu nanya enggak? Aku sudah melayani, papaku melayani, semua kami sekeluarga melayani. Kok sekeluarga juga kena? Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan, mempererat hubungan kamu dengan keluarga. Kalau kita tetap di dalam kemurahan Tuhan, mereka bangun mesbah keluarga mereka. Di saat-saat seperti itu justru mereka semakin erat. Ini orang yang menyadari bahwa di dalam badai itu pun, di dalam kesulitan itu pun, ada Tuhan yang menyertai mereka. Memang hidup menjadi Kristen itu gak mudah. Kalau orang bilang enak,
kedagingan kita, ego kita, kehendak diri kita harus semakin ditekan dan kita membiarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini mari saudara, orang percaya memang tidak luput dari masalah. Saudara ingat lagu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Betul ya? Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Kalau selalu biru langit itu gak ada hujan pada pagi hari ini. Betul? Kalau langit itu biru gak ada hujan ini. Kalau selalu biru kau gak akan bisa tidur. Nah, batanya keluar, saudara gak sadar ini. Kau tidak bisa tidur. Kita gak bisa istirahat. Kalau selalu biru berarti selalu siang. Kalau malam langit itu gak biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, namun Dia akan berjanji selalu menyertai di sungai. Yesaya tadi katakan, aku akan menyertai engkau di sungai-sungai, di air-air bahkan di api sekali. Jadi orang percaya tidak luput dari masalah. Dalam masalah itu mari kita tetap percaya akan janji Allah dan tinggal dalam kasih karunia. Jangan andalkan manusia, ya, tapi andalkanlah Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan menyembah Tuhan pagi ini. Bapa, pegang tanganku, ya. Mungkin ada hal-hal yang berat kau rasakan pada saat ini, tapi mohonlah kepada Bapa, pegang tanganku. Bisa dimunculkan CD-nya, Pak? Engkau alasanku hidup. Soalnya saya nggak hafal lagi kalau nggak lihat, saudara ya. Mari kita katakan kepada Tuhan pada pagi ini, Bapa, pegang tanganku. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Seberat apapun masalahmu, ya. Hari-hari terasa sukar memang. Toko-toko sepi. Anak sekolah masuk, katanya masuk, tiba-tiba nggak masuk. Keadaan naik turun, saudaraku. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin sampai saat ini sakit penyakit itu belum selesai, belum sembuh. Tapi ingatlah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia berjanji akan berikan kekuatan. Dia berjanji akan berikan pertolongannya, memampukan kita bisa menanggung setiap perkara yang Tuhan izinkan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kubanggakan. Dalam pemilihan kita kepada Tuhan Yesus,
tetapi ada hal-hal di luar perkiraan kita. Ya, ada hal-hal yang terkadang tidak pernah terpikirkan, tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Mari kita tetap berpegang teguh akan firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan terdorong, tetapi tetap terus melangkah bersama Tuhan. Mari saya mau semakin berdiri pada pagi hari ini. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus pegang tanganku, ku hidup anugerah karena namamu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalan hidup karena kasih-Mu. Roh-Mu mengubah hidupku, memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Amin. Pimpin hidupku, pimpin jalan, Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku takkan hidup di luar kasih-Mu. Ya Allah, jangan tinggalkan aku.
firman-Mu Tuhan. Kami boleh meletakkan hati kami di dalam hidup kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sekalipun rencana dan kehendak-Mu itu membawa kami pada suatu masa-masa yang sulit, tetapi kami yakin dan percaya di tengah-tengah kami melakukan kehendak-Mu itu Tuhan, ada damai sejahtera, ada kasih karunia kemampuan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami untuk dapat menghadapi segala permasalahan itu ya Tuhan. Dan biarlah di hari-hari ini Tuhan, kami boleh juga kuat menghadapi permasalahan yang ada. Kami boleh kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan semuanya boleh Kau kerjakan di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah Kau Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukurlah saudara. Silakan Om. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa buat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Kembali pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih kami juga boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Berkatilah tangan-tangan kami, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan bicara kita. Nah, sekarang adalah saya minta nanti setelah usai pakaian saya akan tidak banyak kalau di mungkin bicara saya minta waktu Pak Kepala. Jadi seusai pakaian saya minta tinggal sebentar saja. Iya saudara. Minggu depan yang WL Bapak Kris ibadah pagi, Ibu Esther dan Saudari Onion singasnya. Kemudian untuk ibadah raya malam, Om Simlam itu WL-nya, Ibu Marta dan Saudari Hana itu singasnya. Ya, jadi saudara, tadi saya sudah susun jadwal pelayanan selama September sampai Desember. Setelah saya print sebanyak 30, ternyata yang terjadwalkan itu jadi Oktober Oktober minggu ketiga itu tidak tersimpan. Jadi saya harus nge-print lagi, padahal sudah di print sebanyak 30 lembar ya. Jadi ini ada beberapa yang kosong, harusnya hari ini saudara bisa lima jadwal yang ada ya. Jadi Tuhan semuanya ya, puji Tuhan ya. Jadi minggu depan WL-nya Bapak Kris, singersnya Ibu Esther dari Saudari Orion ya. Nanti jam ibadah tetap ada sebagaimana biasa, ibadah anak jam 9:30 dan ibadah malam jam 18. Ada tambahan dari Ibu Gembala? Ya, tidak ada. Saudara saya dan berdiri, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah mendapatkan
hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sakit Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Haleluya. Umatmu yang sakit, yang terbaring sakit ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan semuanya boleh Kau kerjakan untuk membawa kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah taburan pujian penyembahan kami, persembahan kasih kami. Bahkan kami yang mengembalikan milik Engkau Tuhan. Kami juga yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh naik ke hadirat-Mu menjadi satu dupa yang berbau harum, menjadi suatu ibadah yang sejati ya Tuhan. Dan Engkau boleh menikmati semuanya. Dan apa saja yang sudah kami taburkan, boleh kami tuai berlipat kali ganda seluruh dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, memberikan damai sejahteranya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang jadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.